Ya, dan sementara kita lihat ini dia starting yang akan coba diturunkan. Starting six dari China Taipei dan juga Vietnam. Kita akan menantikan bagaimana official line up yang akan coba diturunkan. Dan memang sepertinya University of Taipei tidak akan penuh ya dari para pendukung tuan rumah. Dan sementara kita lihat ini adalah wasit yang akan memimpin pertandingan. Ya, dari Asia Tenggara juga ya, Tanetpol Suksot, wasit asal Thailand akan menjadi wasit utama di laga kali ini. Sementara itu yang menjadi wasit kedua adalah Indra Mofleh, ini wasit kembagan Indonesia. Betul. Yang juga merupakan salah satu wasit berstandar internasional ya yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, tadi kita sudah lihat bagaimana dua wasit yang akan memimpin pertandingan. Wasit utama dari Thailand, sementara second referee ataupun wasit kedua yang berasal dari Indonesia. Dan sementara kita akan segera menyaksikan tentunya bagaimana pertandingan yang akan berlangsung. Pertandingan antara China Taipei dan juga Vietnam. Dan kita akan melihat ini adalah starting six yang akan coba diturunkan oleh kedua tim. Ya, kali ini kita lihat Tran Dui Tuen, Tu Tan Tuan, kemudian juga Fu Ngoc Quang, serta Din Van Dui di posisi setter, dan juga Nguyen Ngoc Tuan tetap menjadi andalan dari Vietnam. Ya, sementara kita melihat ini adalah line up yang diturunkan oleh China Taipei. Ya, ternyata tidak ada perubahan ya dari laga sebelumnya, di mana Chan Min Han tetap menjadi hitter utama. Starting six yang coba dipertahankan oleh China Taipei untuk mendapatkan hasil yang sama dengan laga kemarin ketika menghadapi Kazakhstan. Dan inilah dia pelatih dari China Taipei, Branislav Moro, pelatih kawakan asal Serbia. Ya, dan tentu kita akan segera menyaksikan pertandingan yang akan berlangsung. Ya, ini dia starting six sekali lagi dari China Taipei ya, dengan para pemain inti yang juga bermain ketika menghadapi Kazakhstan. Sedangkan di kubu Vietnam memang ada sedikit pergantian di posisi middle blocker, di mana Fu Ngoc Quang kali ini akan dipasangkan dengan Tran Dui Tuen. Ya, dan tentu kita akan menyaksikan set pertama kali ini akan segera berlangsung. Pertandingan antara China Taipei menghadapi Vietnam menjadi pertandingan terakhir yang dapat Anda saksikan di babak 12 besar untuk hari ini yang ditayangkan oleh Moji, aplikasi video dan juga Next Parabola. Bersama saya, Rama Sugiarto dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan kali ini. Dan kita lihat sebuah quick tadi yang mampu bisa dihentikan. Ya, ini sepertinya akan alot pertandingan yang akan berlangsung. Ya, dan kita lihat penempatan bola, sebuah tip ball tadi yang cukup baik dilakukan oleh Wang Sung Xuan. Ya, ini pemain yang sempat kita bahas menjadi pemain kunci bagi China Taipei ya. Lagi-lagi menjadi hitter inti di posisi oposit. Ya, dan kita lihat blok tadi yang sangat baik. Ya, dari pemain yang sama ya. 2 poin langsung disumbangkan oleh Sung Xuan. 1 dari attack, 1 dari blok. Ini pemain yang memang tingginya 187 cm. Tidak terlalu tinggi untuk ukuran hitter, tetapi punya vertical jump yang tinggi. Ya, dan kali ini tembus tadi. Double block yang coba dilakukan oleh China Taipei dan pada akhirnya memberikan kembali tambahan angka ataupun membuka poin untuk Vietnam di set pertama kali ini 1-2. Ya, poin dari sang pemain andalan Tu Tan Tuan. 2 ace dari kedua tim langsung tancap gas kali ini di awal pertandingan. Ya, dan kita lihat tadi sebuah quick yang cukup baik dilakukan oleh Lin Yi Hui.
Ya, pemain dari Pingtung Taipower yang juga mencatatkan 5 poin ketika menghadapi Kazakhstan. Rotasi 2 middle blocker dari Cina Taipei ini juga cukup solid ya, baik Lin Yihui dan juga Sei Pei Cheng bisa menjadi opsi dalam melakukan serangan cepat. Ya, dan kita saksikan tadi bagaimana sebuah poin yang kembali didapatkan oleh Vietnam. Dan ya kita lihat sebuah variasi tadi yang cukup baik dilakukan oleh Nguyen Ngoc Tuan. Ya. Nguyen Ngoc Tuan tadi masuk ke posisi 3 ya. Ini variasi khas tim-tim yang memang secara postur tidak terlalu tinggi ya. Biasanya untuk bisa menghindari blocker dengan kecepatan. Ya, dan kembali kita lihat. Ya, ini salah satu middle blocker yang juga penampilannya cukup apik ketika menghadapi Kazakhstan, yaitu Sei Pei Cheng. Bahkan saat itu kita ingat Pei Cheng mencatatkan 12 poin ya, menjadi top scorer kedua dari Cina Taipei, hanya kalah dari Sung Suan poinnya. Ya, sebuah soft block tadi. Ya, dan kita lihat bisa menjadi poin. Tadi kita lihat bagaimana penempatan yang dilakukan oleh Chan Min Han. Ya, soft block seperti tadi sebenarnya menjadi salah satu ciri khas juga ya dari Cina Taipei. Mereka tidak memaksa untuk terus melakukan block kill. Yang penting adalah bolanya tetap hidup. Ya, dan kali ini sebuah jump serve tadi yang terlalu panjang. Ya, tentu situasi dari Cina Taipei dan juga Vietnam sama, hanya butuh 4 laga, 4 kemenangan untuk bisa mengunci gelar juara di FVC Challenge Cup. Wu Ngoc Huang kali ini lakukan float serve. Ya, dan kembali quick yang sangat baik dan memang ditunjang dengan posturnya yang tinggi menjulang ya, mencapai 200 cm ataupun 2 meter pas. Ya, benar-benar jomplang ya tadi bagaimana duel antara Pei Cheng dengan tinggi 200 cm dengan Dui Tuen yang bertinggi 190 cm. Ya, dan kembali kita lihat serve yang gagal. Ya, sudah 2 kali beruntun artinya. Betul. Serve dari Cina Taipei gagal. Ya, dan kali ini di situasi masih tertinggal 4-6. Ya, kita lihat hanya ada 1 blok tadi. Dan back attack yang sangat baik menembus tadi triple block yang coba dilakukan oleh Cina Taipei dan memang mengincar tadi pemain yang secara postur juga tidak terlalu tinggi yaitu Tai Ju Chen. Dan tadi ketika Cina Taipei menyerang memang hanya 1 blok tapi organisasi Vietnamnya bagus ya. Sudah ada pemain yang menunggu tadi di jalur cross fight sehingga akhirnya Vietnam pun bisa melakukan variasi serangan dengan baik ketika menyerang balik. Ya, dan kita lihat sebuah ace. Poin beruntun yang begitu penting didapatkan oleh Vietnam dan kali ini kedudukan menjadi 6-6. Ya, kan ini Tu Tan Tuan kembali menyerang lewat serve, bola menyentuh bibir net dan berputar jatuh di area permainan dari Cina Taipei. Ya, kembali kali ini serve. Ya, 3 kali servis yang menyerang dari Tan Tuan. Ya, situasi berbalik dengan cepat Rama. 3 poin beruntun didapatkan oleh Vietnam. Semangat juang seperti ini memang yang menjadi salah satu keunggulan mereka. Kali ini quick attack dari Dui Tuen membuat Vietnam berbalik unggul dan tampaknya kali ini akan ada timeout pertama yang diambil oleh Cina Taipei. Ya, timeout sudah berakhir. Betul.
Dan perlahan memang University of Taipei juga mulai dipenuhi oleh para supporter dari Cina Taipei ya kali ini. Ya, dan kali ini serve yang kembali akan dihadapi oleh pemain dari Vietnam yaitu Tu Tan Tuan. Ya, kali ini gagal. Kita lihat tadi jump serve yang dilakukan oleh pemain yang menyumbangkan 18 poin ketika menghadapi Australia. Ya, point after timeout untuk Cina Taipei dan Sei Pei Cheng kali ini sudah kembali ada di belakang untuk melakukan serve. Ya, benar-benar konsisten kita lihat di awal pertandingan. Tan Tuan ini jadi versi rivalnya Vietnam ya. Betul. Kita lihat memang di posisi oposit ini biasanya adalah pemain dengan kemampuan menyerang terbaik. Sehingga dia biasanya akan dilindungi, tidak melakukan banyak defense, tetapi ketika menyerang dia akan diandalkan. Free ball. Ya, dan kembali kita lihat bagaimana Tu Tan Tuan. Ya, cerik juga tadi kita lihat para pemain dari Vietnam, bola pertamanya kepada Dien Van Duy posisi setter, tapi dia langsung memberikan bola kepada libero agar libero yang memberikan umpan kepada Tan Tuan. Duong Van Tin kali ini akan lakukan sebuah serve. Ya, terpancing tadi kali ini dan hanya menyisakan satu blok. Dan kembali poin yang berhasil didapatkan. Sebuah spike tadi dari posisi 4 dilepaskan oleh Chen Chen Chen. Ya, hanya satu pemain tadi yang menunggu yaitu Van Duy. Tidak sulit tadi untuk bisa menghentikan serangan dari Cina Taipei. Taiji Chen lakukan serve. Ya, variasi tumpuk-tumpuk kali ini ke posisi 3 dari Vietnam yang sudah bisa dibaca. Pergerakan Ngoc Tuan tadi sudah ditunggu oleh double block. Ya, dan kita lihat kali ini sebuah monster block. Dan menjadi angka yang kembali berhasil didapatkan tentunya oleh Cina Taipei dan mampu untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi 9-9. Ya, dan masuk tadi kita lihat cross spike dan benar-benar di ujung dari posisi 5. Ya, setelah pada kesempatan sebelumnya variasi tumpuk ke posisi 3, kali ini Ngoc Tuan mencoba untuk menarik bloker lawan di sisi samping. Dan kemudian dalam situasi 1 lawan 1 dia bisa melakukan cross back dengan baik. Kembali Vietnam unggul dengan selisih 1 poin. Ya, dan kita lihat arah jatuhnya bola memang sangat sulit untuk bisa diangkat. Ya, padahal serangan dari Cina Taipei juga sudah tidak maksimal ya. Tetapi pantulan bola tadi dari bloker Vietnam justru jatuh di area yang kosong. Chen Chen Chen. Oh, blok yang sangat baik. Ya, double block tadi yang menghentikan serangan Vietnam dari posisi 4. Dan kalau kita perhatikan memang 3 hitter dari Vietnam sejauh ini hanya mengandalkan power, Rama. Jadi ini yang membuat akhirnya kalau bola di blok ini sudah hampir pasti poin jadi milik Cina Taipei. Betul. 11-10 kali ini. Ya, dan kita lihat kembali Vietnam mampu menyamakan kedudukan. Ya, dan sekali lagi Vietnam juga membuktikan kepantasannya tampil di babak 12 besar karena sekali lagi memang mereka di fase grup belum benar-benar teruji dan secara kompetitif juga belum benar-benar teruji ya karena hanya 2 tim dan dua-duanya sudah dipastikan lolos. Ya. Ada pergantian di posisi middle blocker dari Vietnam tadi kita lihat Ngoc Huang digantikan oleh Tekai. Ya, penempatan tadi coba dilakukan dan sebuah touch out. Kembali Cina Taipei unggul dengan 12-11. Ya, memang kalau variasi sejauh ini Cina Taipei masih unggul ya. Serangan mereka beragam dan quicker mereka juga sudah jalan berbanding terbaik dengan Vietnam yang sejauh ini terus mengandalkan bola-bola dari para hitter. Betul.
Ya, dan kita lihat kali ini sebuah cross spike tadi yang berhasil didapatkan. Ya lagi-lagi pemain yang sama, Tantuan pada akhirnya dalam situasi terjepit ya, bola akan lebih banyak kepada pemain andalan dan ini adalah Tantuan di kubu Vietnam. Ya. Dan kali ini kita lihat kembali sebuah serve yang akan coba dilakukan. Jump serve tadi pemirsa. Ya, kesempatan kali ini Vietnam untuk kembali unggul. Luar biasa. Set serangan yang benar-benar menipu dari bloker lawan. Dan memang variasi-variasi ini sangat penting untuk bisa dijalankan karena yang ada di rotasi depan kali ini adalah Sai Pei Chang. Dan memang Van Duy serta Ngokton ini sudah punya koneksi yang cukup lama ya karena mereka sama-sama jebolan dari tim Bien Pong sehingga akhirnya chemistry seperti tadi pun sudah saling mengerti satu sama lain. Ya, dan kali ini terlalu panjang kembali membuat kedudukan 13-13. Ini masih sangat ketat ya jalannya pertandingan, masih sangat sulit siapa yang akan menjadi pemenang di set pertama untuk bisa kita tebak. Serve yang kali ini akan dihadapi oleh Wusung Suan. Ya. Ya. Langsung tadi memanfaatkan situasi bola tanggung. Bagaimana Truong Dekai. Ya Tekai memang tadi sempat ragu-ragu ya awalnya karena ada bola kedua yang dia dapatkan dan sudah ada 2 bloker lawan. Tapi pada akhirnya Tekai tetap menyerang dan bisa menjadi poin. 14-13 kembali unggul. Float serve. Ya, sudah ditunggu kali ini. Kita lihat tadi quick dari posisi 3 yang dilepaskan oleh Sai Pei Chang. Ya kalau ini seperti benar-benar memukul ke arah dinding ya karena di depan bola tadi benar-benar sudah ada tangan dari Dui Tuen yang menunggu. Break point didapatkan oleh Vietnam yang kali ini unggul di pertengahan set pertama. Ya, dan kali ini tembus. Ya timingnya sudah tepat tadi sebenarnya. Tetapi arah tangannya yang gagal membuat bola menyeberang. Ya kita lihat dalam tayangan ulang. Tangannya sudah pas tingginya tapi karena arahnya tadi justru mengarah ke wilayah permainan sendiri. Poin tetap didapatkan oleh Cina Taipei. Ya, keluar. Kita lihat tadi dibiarkan oleh libero dari Vietnam. Hoyon Trung Truk. Ya masih terus menjaga keunggulan. Dan tampaknya juga sudah ada pergerakan di bench Cina Taipei ya untuk melakukan pergantian. Ya kita lihat bahkan Tantuan ini 5 kali attack 5 kali berhasil. Masih 100%. Sementara itu di kubu Cina Taipei ini sempat kita bilang memang Min Han tidak terlalu baik performanya ketika menghadapi Kazakhstan dan kali ini kembali digantikan oleh Xiang Ming. 16-14. Ya, dan kembali kita lihat menyangkut upaya jump serve yang coba dilepaskan oleh Tu Tantuan. Ini jadi service error kedua dari Tantuan. Sementara itu yang akan lakukan serve berikutnya adalah Sai Pei Chang. Middle blocker berusia 22 tahun yang menjadi best middle blocker Liga Taiwan musim lalu. Ya, menyeberang tadi. Receive yang tidak sempurna dan 2 poin beruntun membuat Cina Taipei kali ini mampu untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi 16-16. Ya sulit tentunya tadi bagi sang setter Din Van Duy karena bolanya terlalu tinggi. Ya, dan kembali kita lihat poin yang kembali didapatkan Vietnam 17-16. Ya yang menarik sebenarnya Tantuan ini tingginya hanya 182 cm ya, tapi bagaimana dia menyerang ini memang efektif, tidak terus memaksakan melakukan spike tajam, tapi bisa dengan cerdik mengincar bloker lawan. Ya, block out. Kembali sama kuat, ya cukup ketat sejauh ini. Bagaimana pertandingan berlangsung hingga pertengahan di set pertama? Ya benar-benar tidak ada tim yang bisa meninggalkan perolehan poin tim lawan ya. Ini menunjukkan memang kedua tim punya kualitas yang rata dan ini terlihat di set pertama.
One touch, ada kesempatan menyerang balik bagi China Taipei. Ya, blok dari Vietnam juga begitu rapi Ya. pada pertandingan ini. Ini bukan blok poin pertama dari Vietnam. Dan kita triple block yang sinkronisasinya sangat baik ya. Benar-benar bergerak bersama. Chemistry 3 pemain yang melakukan blok tadi terjalin dengan rapi. Ya, 18-17. Ya, kali ini silih berganti mendapatkan poin sehingga poin memang hanya selisih 1 poin ataupun kedudukan yang kembali sama 18-18. Ya, masih 1-1. Kali ini terlambat untuk bisa bergeser TK dalam melakukan blok. Chen. Ya, dan kita lihat poin yang kembali dapatkan untuk Vietnam 19-18. Jadi saya rasa pemain China Taipei pun bingung ya kenapa mereka sudah melakukan blok yang bagus. Serangan Thailand pun dari posisi yang sulit tapi Tan Tuan bisa terus mendapatkan poin sejauh ini. Ya. Float serve tadi sudah lakukan. Ya, kita lihat back attack tadi keluar. Kali ini ada break point didapatkan oleh Vietnam membuat mereka kali ini memimpin dengan 20-18. Ya, tampaknya ada challenge yang coba diambil oleh China Taipei. Net touch ini artinya mencoba melihat pemain yang melakukan blok ya tadi dari China Taipei apakah ada sentuhan dengan net. Dan ada update terbaru dari laga lainnya yang bermain di Taipei Gymnasium di mana Hong Kong China berhasil menang di set pertama atas Thailand dengan skor 25-15. Ya, artinya sekali lagi pemenang dari Thailand ataupun Hong Kong China ini akan menjadi lawan dari Indonesia. Ya, dan memang Thailand pun dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya disusul oleh Indonesia ya, tetapi juga Vietnam, Filipina, bahkan Kamboja. Jadi memang Thailand butuh sesuatu yang spesial untuk bisa membangkitkan voli putra mereka. Dan ini kita lihat ya situasi menarik di tribun karena memang Sri Lanka hari ini libur. Jadi kita lihat para pemain mereka dan pelatih tadi juga sempat terlihat ketika di hari libur juga tetap menonton pertandingan tim lain. Dan ini dia di bench Vietnam masih ada nama-nama seperti Pham Van Hip. Ini opposite hitter muda berusia 22 tahun yang setelah gagal main di SEA Games 2022 dan 2023 kali ini mendapatkan kesempatan masuk ke tim membela timnas putra Vietnam. Ya, kembali kita akan masih menantikan. Ya, cukup lama ya kali ini challenge yang diambil. Ini dan beberapa kali sudah terjadi juga ya di Challenge Cup. Dan kali ini kita akan lihat apakah ada sentuhan dari bloker Vietnam ketika Chen tadi melakukan serangan. Ya, tidak ada yang bergerak sih ya netnya ya. Artinya tidak ada sentuhan. Ya, unsuccessful challenge dan memang ini lebih ke coba-coba ya dari China Taipei agar kemudian Vietnam gagal mendapatkan break point. Betul. Unsuccessful challenge dari China Taipei. Dan skor 20-18 untuk keunggulan Vietnam. Ya, berhasil di blok. Situasi yang kali ini kita lihat membuat Vietnam sedikit cukup nyaman di akhir set pertama. Ya, tinggal 11-1 ya kali ini bagi Betul. Vietnam. Dan juga instant impact diberikan oleh TK sejak masuk. Ya, menariknya China Taipei tidak mengambil tembak kedua ya. Padahal ini situasi yang sangat genting bagi mereka. Ya, mungkin nunggu 1 poin lagi. Kalau kembali hilang, maka akan diambil sepertinya time out. Ya, dan kita lihat kembali berhasil diblok dan Vietnam kembali menambah angka 22-18. Ya, blok benar-benar jadi kekuatan dari Vietnam di set yang pertama ini. Dan
Benar seperti kata Anda Rama. Ya, Timeout akhirnya diambil juga oleh China Taipei. betul, karena ini situasinya sekali lagi sudah cukup genting ya untuk China Taipei. Vietnam ini hanya butuh 3 poin lagi, sementara selisihnya aja lebih besar. China Taipei ada selisih ketertinggalan 4 poin. Ya, timeout China Taipei sudah berakhir. Dan tampaknya memang mungkin 1 atau 2 poin terlalu terlambat ya. Ini Ya. situasinya sudah sangat terjepit mereka. Sudah tertinggal 4 poin. Dan memang penurunan performa ini sudah terlihat ya dalam poin sebelumnya ketika serangan China Taipei mampu dibaca oleh bloker lawan. Dan akhirnya terulang tadi menjadi back to back block point untuk Vietnam. Betul. Van Dui kali ini lakukan serve. Oh, masih bisa diangkat. Ya, kali ini set serangan kembali dimiliki Vietnam, namun masih bisa diredam. Ya bolanya Ya. keluar tadi sebenarnya. Betul. Ya, sulit tadi. Karena memang situasi tadi di depan net sudah jadi bola ketiga ya. Jadi mau tidak mau, sulit ataupun tidak sulit memang harus diseberangkan tadi. Ya kuncinya ada di bola pertama ya, betul. karena sebenarnya pemain Vietnam pun tadi di luar lapangan ketika melompat. Ya. Ya, ini memang momen sepersekian detik yang sekali lagi menguji konsentrasi dari para pemain. Para pemain harus fokus, harus konsentrasi karena sepersekian detik untuk bisa memutuskan apakah akan diambil atau dilepas tadi bolanya. Ya, dan kali ini 23-19. Dia bermain sangat gemilang, kapten dari Vietnam tuh Tan Tuan di set pertama, dan memang dia akan jadi kunci ya. Kalau Vietnam ingin bisa memberikan kejutan hari ini, maka Tan Tuan sebagai sang pemain kunci harus bisa tampil luar biasa. Ya, kita lihat tadi bagaimana sebuah jump serve yang cukup menyerang dan ya kesalahan, ada double pada yang dilakukan oleh setter dari China Taipei itu Tai Ju Chen. Ya, kesalahan yang datang bahkan dari setter senior ya. Ini China Taipei makin sulit situasinya. Ada setidaknya 5 kesempatan set point yang dimiliki oleh Vietnam. Dan Ngoc Tuan masih akan lakukan serve. Ya, dan kita lihat keluar tadi upaya blok tadi yang coba dilakukan, namun Vietnam masih memiliki 4 kesempatan set point. Ya, dan sementara ada pergantian yang dilakukan kali ini oleh Vietnam dengan memasukkan Nguyen Xuan Duc menggantikan Din Van Dui. Ini defensive spesialis ya, Nguyen Xuan Duc memiliki receive yang lebih baik dibandingkan Nguyen Ngoc Tuan. Ya, dan kita lihat sebuah quick yang pada akhirnya memberikan sebuah poin kemenangan untuk Vietnam di pertandingan set pertama. Memberikan sebuah efek kejut untuk tim tuan rumah. 25-20, kita lihat apakah tuan rumah akan mampu bangkit di set kedua. Dan bersama saya Rama Sugianto dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan kali ini. Dan serve kali ini akan dihadapi oleh China Taipei. Ya, di set kedua, middle blocker Vietnam, TK kayaknya bermain sejak awal ya. Setelah tadi masuk menggantikan Ngoc Huang, memang performanya cukup baik. Sementara itu di kubu China Taipei, Xiang Ming juga tetap bermain setelah tadi di pertengahan set pertama menggantikan Chen Minhan. Set kedua kali ini akan dibuka lewat serve dari Chang Yuseng yang ternyata juga sudah bermain di posisi opposite.
Ya, dan langsung mencatatkan ace. Betul. Ini action pertama dari Chang Yusek di laga kali ini dan langsung mencatatkan poin. Ini juga salah satu pemain yang paling ditunggu aksinya di turnamen kali ini karena memang musim lalu dia menjadi MVP dan juga best scorer di divisi kedua Betul. Jepang bersama dengan Forest Hokkaido. ya, dan kita lihat kali ini gagal, tapi di kesempatan berikutnya kita lihat tadi sebuah jump serve yang coba dilakukan oleh Chang Yuseng. Kita akan tunggu tentunya apakah beberapa perubahan dari Branislav Moro kali ini akan berimpact positif bagi China Taipei karena mereka sudah kehilangan satu set. Ya, dan kita lihat ya poin yang kembali didapatkan. Kita lihat bagaimana Woo Sung Swan tadi melepaskan sebuah spike lurus ataupun spike down the line tadi. Ya di set kedua Sung Swan ini masih main tapi Chang Yuseng sudah masuk. Artinya Sung Swan akan coba digeser ke posisi aslinya ya. Setelah di dua laga bermain sebagai opposite hitter, kali ini akan bermain sebagai outside. Ya, dan kita lihat blok tadi yang cukup baik. Ya, ada semangat yang coba ditunjukkan ya oleh para pemain dari China Taipei untuk bisa bangkit di set kedua kali ini. Dan memang dua hitter lain dari Vietnam selain Tan Tuan yaitu Ngoc Tuan dan juga Van Tien sejauh ini belum efektif ya. Ini harus dimanfaatkan juga tentunya oleh China Taipei. Ya, terlalu jauh tadi. Sebuah float serve yang dilakukan, ya 2 poin Vietnam, 2 poin kegagalan serve dari China Taipei. Kali ini akan lakukan serve berikutnya adalah Trong Tae Kai, pemain dari tim Ho Chi Minh yang juga menjalani debut tim nasionalnya di turnamen kali ini. Ya, dan kita lihat touch out. Tidak mau lengah kali ini China Taipei. Kembali menambah angka 4-2 dan kita lihat lagi-lagi poin diberikan melalui Woo Sung Swan. Ya memang dengan Sung Swan dan juga Yuseng bermain bersama ya, artinya mereka punya dua hitter yang agresif kayaknya di lapangan. Ya, kita lihat one handed tadi coba dilakukan namun gagal. Dan Vietnam kembali mampu untuk bisa merebut poin. Ya ketika situasi sulit, ujung-ujungnya memang bola akan mengarah kepada Tan Tuan dan Tan Tuan juga masih belum terhentikan sejauh ini oleh para pemain China Taipei. Ini dia sang pendulang poin terbanyak bagi Vietnam, bahkan sudah 10 poin ya dia catatkan. Artinya di set pertama saja 9 poin yang dia cetak. Ya, dan kita lihat poin yang kembali didapatkan. Ya, kita lihat sepertinya memang China Taipei mencoba melupakan kekalahan yang mereka dapatkan di set pertama dan mencoba bangkit di set kedua kali ini karena sekali lagi ini sudah memasuki fase knockout ataupun di sistem gugur. Ya, dik tadi yang cukup baik sudah ditunggu. Tidak ada serangan. Oh, blok tadi yang sangat baik. Ya, kita lihat tadi juga free ball yang juga cukup cerdik tadi diarahkan ke center dari Vietnam, Ya. Din Van Duy, sehingga memang set serangannya tidak berjalan dengan sempurna. Setelah berulang kali Tan Tuan bisa dengan mudah mendapatkan poin ya. Akhirnya kali ini bisa dihentikan. Ini juga jadi alarm bahaya bagi Vietnam. Ya, dan kali ini sebuah quick dari Tran Duy Tuyen. Ya, Tran Duy Tuyen juga jadi salah satu pemain muda yang cukup mencuri perhatian di Vietnam. Salah satu alumni dari Asian Championship Under 23 2019. Dan kali ini di usianya yang masih 22 tahun sudah mengunci satu tempat utama di timnas Vietnam. Ya, dan kita lihat block out. Poin yang kembali didapatkan oleh Chang Yuseng.
Ya ini pemain yang sebenarnya mirip dengan hitter-hitter asal Indonesia ya. Tingginya tidak terlalu tinggi tapi vertikal jamnya ini yang menjadi salah satu keunggulan. Ya, dan kembali sebuah block out. Vietnam kembali memperkecil ketertinggalan yang mereka dapatkan. 5-7, mereka masih tertinggal atas China Taipei. Ya Van Dui juga cerdik setelah tadi Tantuan bisa dihentikan pada 2 kesempatan attack lainnya. Setelah itu dia mampu membagi bola. Ya, dan kita lihat tadi bagaimana sebuah serangan cepat yang dilakukan. Ya, sebuah set satu tangan tadi untuk bisa menghasilkan sebuah situasi bola quick dan nilai eksekusi dengan begitu baik oleh Lin Yihui. Dan karena tadi Ngoktan sudah berdiri ya, akhirnya jalur pukulan menyilangnya pun terbuka bagi pemain dari China Taipei. Ya, kita lihat masih bisa diredam. Kesempatan kembali melakukan sebuah serangan. Ya, dan kita lihat para pemain sebetulnya sudah bersiap lakukan cover tadi Ya. di depan net. Tapi memang arah jatuhnya bola kalau beda juga tentu akan sulit untuk bisa dijangkau. Ya 8-6, Vietnam juga mencoba untuk kembali mengejar ketertinggalan ya seperti yang berhasil mereka lakukan tadi di set yang pertama. Dan Van Dui akan lakukan serve berikutnya, setter berusia 22 tahun. Ya kali ini ada dari posisi 4 Sung Swan lawan serangan dan ternyata di set kedua ini Sung Swan tetap di posisi outside sepertinya ataupun tetap di posisi opposite. Sedangkan Chang Yuseng yang masuk tadi menggantikan Chen ternyata menjadi outside hitter. Ya, dan kali ini serve akan dihadapi. Oh, kita lihat bola dipukul lurus tadi ke posisi 1 dan Tai Ju Chen tadi ya yang gagal ketika sudah ada di posisi 1. 7-9. Vietnam masih tertinggal. Nguyen Ngoc Tuan. Ya, dan sebuah ace. Ya, kita lihat bola tadi diarahkan lurus. Dan memang ada libero yang akhirnya juga bergerak membuat pemain dari China Taipei agak sedikit ragu-ragu. Ya, kita lihat ini dia pemain nomor punggung 4 Seng Xiangming. Kembali mendekat, kali ini Vietnam tinggal tertinggal 1 poin lagi. Ya, dan sebuah kesalahan akhirnya menghentikan tadi perolehan poin beruntun yang didapatkan oleh Vietnam. Ya walaupun Vietnam ketika tertinggal juga tetap tenang ya, kita tidak melihat ada kepanikan. Mereka tetap bisa setidaknya 1 balas 1 agar tidak tertinggal semakin jauh. Ya, kita akan nantikan bagaimana keputusan dari wasit. Ya, dan sepertinya diputuskan masuk ya, sehingga akan di-challenge oleh China Taipei. Wasit menganggap bola masuk tadi dan di bench dari China Taipei tadi Filip Markovic dan juga Seng Po Hao mencoba berkomunikasi dan akan ada challenge yang diambil oleh China Taipei. Betul. Ya, jadi memang berbeda kalau misalnya kita siaran langsung di GOR, kita biasa akan bisa langsung melihat gestur dari wasit. Sementara kalau ini kita akan melihat bagaimana keputusan atau pertandingan yang berjalan dan keluar. Ya, kerugiannya jadi double tentunya dialami oleh Vietnam. Kali ini challenge yang sukses ya dari China Taipei dan artinya poin berhasil mereka dapatkan, kembali unggul 3 poin. Ya, dan kita lihat ya memang ada juga sedikit keberuntungan tadi ya. Walaupun mungkin rencana awalnya mencoba melakukan sebuah reset attack. Ya, ternyata pantulan bolanya keluar ya tadi. Ya, betul. Dan ada kecerdikan juga memang dari Sung Swan yang hanya mengincar block touch.
Kali ini Cina Taipei unggul 4 poin dan akan ada timeout pertama di set kedua yang diambil oleh Nguyen ataupun Tran Dinh. Ya, timeout sudah berakhir kali ini bagi Vietnam. Betul. Setelah tampil impresif di set pertama, kali ini Cina Taipei mampu membaca gaya main mereka. Sudah mulai bisa beradaptasi dan kali ini justru Vietnam yang kesulitan. Ya, kita lihat masih mampu diredam tadi. Ya, keluar. Poin yang kali ini kembali didapatkan untuk Vietnam 9-12. Ya, poin after timeout didapatkan oleh Vietnam. Poin yang cukup penting karena sebenarnya tadi serangan mereka pun kembali bisa dihentikan. Serangan prospek dari Tan Tuan ke posisi 1 perlahan sudah mulai bisa dibaca. TK kali ini akan lawan serve berikutnya. Middle blocker muda berusia 18 tahun. Ya, dan kita lihat bolanya tadi keluar dan poin yang kembali didapatkan. Ya, 2 poin setelah timeout kali ini didapatkan oleh Vietnam untuk bisa kembali mengejar ketertinggalan. Lagi-lagi TK bisa menyulitkan lewat float serve yang dilakukan. Ya, sebuah float serve yang merusak tadi sebetulnya receive yang dilakukan oleh China Taipei, namun kita lihat kembali cukup cerdik. Zheng Xiangming mengincar touch out. Zheng Xuan kali ini lakukan serve untuk Cina Taipei. Ya, menyangkut di net. Cukup banyak memang kesalahan serve dilakukan oleh Cina Taipei di pertandingan kali ini. Sementara itu ada update dari laga lain di Taipei Gymnasium, di mana Thailand Rama ternyata berhasil membalas kekalahan di set pertama dan yang mengejutkan adalah skor di set kedua ya. Thailand menang atas Hong Kong dengan skor 25-8 setelah tadi di set pertama kalah dengan skor 25-15 dan skor tetap 1-1. Ya, kembali imbang dan kita masih belum tahu ya tentunya siapa yang akan menjadi lawan Indonesia besok. Betul. Di babak 6 besar yang akan berlangsung mulai pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi waktu bermainnya sudah pasti yaitu jam 11 waktu Indonesia Barat. Tetapi lawannya yang belum tahu apakah Hong Kong China atau Thailand. Ya, dan kembali kita lihat bagaimana poin yang didapatkan oleh Vietnam 12-14. Kita lihat bagaimana sebuah variasi quick yang dilakukan oleh Tran Duy Tuyen. Ya, sebetulnya melihat bagaimana permainan dari Cina Taipei, sebetulnya kita juga harus optimis ya dengan timnas Indonesia karena sekali lagi ini adalah bagan yang akan berhubungan langsung dengan perjalanan timnas Indonesia menuju final. Ya, kembali poin kali ini dicatatkan oleh Sang Yusam. Ini lagi-lagi apa yang dia buat di set kedua cukup memberikan perbedaan karena dia tipe hitter yang lebih menyerang dibandingkan dengan Chen Chen ataupun Chan Min Han. Ya, kita lihat benar-benar menancap tadi back attack yang dilepaskan memberikan Cina Taipei keunggulan dengan 16-12. Ya, luar biasa kali ini kebangkitan dari Cina Taipei membuat situasi gor juga kembali ramai ya setelah sempat sedikit terdiam di akhir set pertama. Tuh. Ya, kembali ada variasi menumpuk pemain di posisi yang sama membuat akhirnya Ngoc Tuan bisa melakukan serangan. Memang Ngoc Tuan ini tipe pemain yang bisa efektif dalam melakukan serangan kalau variasinya jalan. Ya, dan kita lihat kali ini
Terlalu panjang dan poin yang kembali didapatkan tentunya untuk Vietnam 14-16. Ya kesalahan yang cukup fatal ya tadi karena situasinya cukup menguntungkan bagi China Taipei, variasinya bisa berjalan, tapi justru eksekusi akhirnya tadi yang terlalu panjang dari Chang Yusen. Ya first receive yang buruk dari Chang. Tuh. Free ball didapat oleh Vietnam, kesempatan untuk semakin mendekat kali ini. Ya berhasil mendekat, China Taipei juga harus mulai memikirkan untuk mengambil timeout ya kali ini karena ada 3 poin beruntun yang didapat oleh Vietnam dan benar akan ada timeout pertama di set kedua yang diambil oleh pelatih dari China Taipei yaitu Branislav Moro. Ya, timeout sudah berakhir dari China Taipei. Ya. Ada instruksi tadi yang diberikan oleh Branislav Moro. Kita tunggu mampukah kali ini China Taipei kembali mendapatkan poin setelah timeout. Ya, poin Ya. after timeout Betul. akhirnya didapatkan oleh Chang Yusen. Kali ini melakukan cross spike yang tajam tadi ke posisi 5. 17-15. Ya, masih bisa dikembalikan. Ya, dan kita lihat kali ini Vietnam sekali lagi luar biasa bagaimana penampilan mereka mampu merepotkan China Taipei. Ya kegigihan dari para pemain Vietnam ini ya benar-benar terlihat mereka mau ketinggalan berapapun tapi semangatnya tidak pernah padam. Tadi sempat tertinggal 4 poin sebanyak 2 kali tapi bisa kembali mengejar. Ya, dan kita lihat monster block membuat Vietnam kali ini menyamakan kedudukan 17-17. JTK luar biasa sejak masuk memberikan perbedaan. Ya bloknya pun jatuh di tempat yang kosong ya dari China Taipei. 17-17 game on, kali ini set kedua skor kembali berimbang. Ya, kita lihat kali ini soft block sudah dilakukan. Oh, masih bisa diredam. Ya, kita akan nantikan. Ya, poin untuk mana ini? Ya poin untuk Thailand, Vietnam maksud saya sepertinya. Karena challenge ini di posisi yang sama ya seperti tadi akan kembali di challenge oleh China Taipei. Tadi di kesempatan pertama memang sukses. Kita akan tunggu kali ini pada kesempatan kedua apakah bola pukulan dari Tu Tan Toan tadi benar masuk seperti kata wasit atau ternyata justru keluar. Ini juga bagaimana Vietnam menyesuaikan dengan lawan sangat cepat ya. Tadi Ya. kalau kita lihat di set pertama kan mereka bergantung kepada Tu Tan Toan, tapi setelah 2-3 kali Tan Toan ini mampu dihentikan, Vietnam bisa mengubah gaya mereka menyerang. Ya, dan ini poin yang cukup penting tentunya untuk didapatkan oleh kedua tim. Kita akan lihat. Ya, masuk. Ya, belum turun sudah Kelihatan. tahu ya. Karena bolanya cukup jauh tadi. Ya karena bolanya bergerak lurus ya tadi bukan bergerak ke samping sehingga sudah terlihat trajektori dari bola sebelum memang menyentuh garis. Tadi situasi kembali berbalik. Betul. Vietnam kali ini unggul 18-17 dan ada pergantian berikutnya dari China Taipei ya. Ya. Memang Chang Yusen ini lebih agresif dibandingkan dengan Chen Chen Chen. Tapi secara receive akhirnya jadi masalah bagi China Taipei karena receive dari Chang Yusen yang biasa bermain sebagai oposit tentu tidak terlalu bagus. Ya, 18-17 Vietnam yang selalu tertinggal di sepanjang set kedua. Kali ini untuk pertama kalinya
Berbalik unggul 18-17, unggul 1 poin, receive yang tidak sempurna dari Chen. Ya, dan kita lihat kali ini Menyeberang ya ternyata. menyeberang betul. Satu kredit patut kita berikan kepada Wusung Zuan. Ya, ada jarak tadi antara TKI dengan net yang bisa dimanfaatkan bagi Husuang untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, dan kita lihat tanggung dan tidak disia-siakan tadi oleh pemain dari Cina Taipei itu Lin Yihui. Ya, terlalu memanjang tadi first receive dari Ngok Tuan. Situasi kembali berbalik, Cina Taipei mengembalikan keunggulan mereka. Ya. Ya. Ya, memang sulit ya. sudah menyeberang tadi ya bolanya. Dan ini lagi-lagi ada instant impact dari pemain cadangan ya. Ini menunjukkan memang kedalaman squad juga bisa jadi kunci bagaimana Chen tadi masuk dan 2 kali serve-nya kali ini juga merepotkan lawan, bahkan yang terakhir tadi menjadi service ace. Ya, kita lihat kali ini time out yang diambil tentunya oleh Vietnam karena kali ini kembali mereka tertinggal dengan selisih 2 poin menuju akhir di set kedua. Tentu kalau set kedua dimenangkan oleh Vietnam akan membuat langkah mereka sedikit lebih mudah ya di set ketiga nanti. Ya, jadi ini situasi yang coba dikejar tadi oleh Vietnam dan ini dia kita lihat spanduk Chen, salah satu pemain kebanggaan para masyarakat Cina Taipei. Cukup lama dia bermain di Jepang bersama dengan 4 tim berbeda. Ada JT Thunder Hiroshima, Panasonic Panthers, Forest Hokkaido, dan terakhir adalah Hokkaido Yellow Stars yang bermain di divisi kedua Jepang. Ya, bahkan setelah timeout tetap services ya. Ini momentum yang benar-benar membalikkan keadaan. Ya, kita lihat tadi sebuah ace dari Chen. Selisih kali ini menjadi 3 poin, 21-18. Ya, tampak tadi ada bel pergantian ya dari Vietnam. Kita akan tunggu siapa yang masuk, tampaknya di posisi hitter ya di belakang untuk memperoleh receive. Ya, dan kita lihat tadi sebuah quick dari Truong TKI. Ya, bahkan sampai melakukan adjustment receive ya tadi. Vietnam memasukkan Nguyen Xuan Duc sebagai defensive specialist. Bahkan kemudian Nguyen Ngoc Tuan ini diberikan kesempatan tidak melakukan receive, tetapi Tu Tan Tuan sebagai opposite melakukan receive. Dan akhirnya adjustment tersebut berhasil membuahkan poin bagi Vietnam. Ya, dan kita lihat tadi kembali gagal untuk bisa dibendung serangan yang coba dilakukan. Cross spike tadi dan Cina Taipei kembali unggul dengan selisih 3 poin. Ini akan jadi set yang penting tentunya bagi Cina Taipei agar bisa kembali membuka harapan kemenangan pertandingan, karena mereka harus all out di laga ini ya. Apalagi mereka mendapatkan keuntungan kalau menang di laga ini Ya. akan beristirahat sehari baru kemudian bermain di semifinal. Serve error tadi dari Lee Yihui. Dan di kesempatan side out kali ini Vietnam akan melakukan serve lewat TKI. Ya, bola keluar dan wasit menganggap tidak ada sentuhan. Ya, masih tersisa 1 challenge bagi Cina Taipei. Karena walaupun sudah mengambil 2 challenge di set ini, tapi yang 1 berhasil. Dan kayaknya ada 1 kesempatan challenge lainnya akan coba diambil. Block touch coba di-challenge oleh Branislav Moro. Ya, ini dia kita lihat para supporter yang hadir langsung ke University of Taipei. Betul. Ya, ini gerakan artinya Mengharapkan ada mengharapkan ada touch out ya. touch out.
Ya sementara ini satu dari sedikit fans Vietnam ya yang tampaknya juga datang ke University of Taipei. Ya. Ya tadi Kao Air itu artinya julukannya Kao Wei Cheng ya. Outside hitter nomor 9 ini dia yang langsung disorot di Ya, kamera. betul. Kao Air julukan dari Kao Wei Cheng. Outside hitter dari Cina Taipei bernomor punggung 9 yang memang belum bermain di laga kali ini. Dan ini kita lihat ternyata tidak ada block touch, artinya challenge dari Cina Taipei sudah habis. Poin tetap hilang dan Vietnam kembali mendekat di akhir set kedua ini. Ya skor menjadi 22-21. Vietnam belum menyerah untuk memenangkan set kedua. Ya, kembali kali ini pemirsa. Ya, sebuah ace. Kali ini Vietnam mampu untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi 22-22. Ya setelah tadi mendapatkan momentum lewat serve dari Chen Chen ya. Kali ini situasi berbalik dengan begitu cepat. TK juga float serve-nya mirip-mirip Hendra Kurniawan ya. Ya. Kita lihat karena dia tinggi akhirnya float serve-nya bisa lebih menukik dan ini menyulitkan bagi receiver lawan. Ya poin kembali imbang 22-22. TK lakukan float serve lagi. Oh, blok tadi yang sangat baik. Ya, menghentikan poin berturut-turut didapatkan oleh Vietnam dan Cina Taipei. Kali ini mampu untuk bisa kembali unggul dengan 23-22. Ya clutch block tadi dari dua pemain yang melakukan blok. Pei Cheng dan juga Xiang Ming mengembalikan keunggulan bagi Cina Taipei. Dan Sung Swan kali ini akan lakukan jump shot protect untuk Cina Taipei. Ya dari posisi yang sama. Betul. Tapi kali ini bisa tembus serangan dari Tan Tuan. Ya, tentu kali ini menjadi satu poin yang sangat penting untuk bisa didapatkan oleh kedua tim karena akan membuat siapa yang akan set point terlebih dahulu. Ya kali ini opposite cadangan dari Vietnam masuk, Pham Van Hip dengan tinggi 190 cm masuk menggantikan Van Doi untuk menjadi blok spesialis tampaknya. Ya, kita akan nantikan ada touch tadi dan Ya, set point. Linesman juga menganggap bola masih di dalam ya tadi. Sebuah substitution yang kurang berjalan bagi Cina Taipei karena meskipun sudah masuk tadi Van Hip untuk menutup ruang di posisi 2 dalam melakukan blok, justru dia gagal untuk menutup ruang blok. Sementara itu kali ini pergantian di kubu Cina Taipei, lagi-lagi detail-detail kecil yang coba dibuat oleh para pelatih. Ya. Lin Chen masuk untuk memperkuat blok menggantikan Tai Ju Chen. Satu kesempatan set point kali ini dapat oleh Cina Taipei. Set point kali ini dimiliki oleh Cina Taipei. Ya, dan kita lihat sebuah receive yang tidak sempurna menghasilkan sebuah ace dan memberikan sebuah poin kemenangan untuk Cina Taipei di set kedua dengan kemenangan 25-23. Set kedua berjalan ketat, kedudukan sementara 1-1. Kita akan lanjut di set ketiga. Vietnam dalam pertandingan yang berlangsung di University of Taipei dan sekali lagi kedua tim yang memenangkan pertandingan kali ini otomatis akan lolos ke semifinal. Sementara di pertandingan lain Thailand menghadapi Hong Kong yang menjadi pemenang akan menghadapi Indonesia di 6 besar. Ya, quick tadi berhasil dilakukan oleh Truong Dekai
Ya TK rasanya layak ya menjadi middle blocker utama di laga berikutnya bagi Vietnam. Dia menjadi pembeda di pertandingan kali ini sejak masuk tadi menggantikan middle blocker utama Fu Ngo Huang. Ya, blok tadi yang sangat baik. Ya, kita lihat tadi sebuah buzzer block yang dilakukan oleh Nguyen Ngoc Tuan. Dia benar-benar tampil di luar dugaan sebenarnya Vietnam. Karena kalau kita saksikan hari ini mereka tampil impresif, tidak banyak kesalahan yang mereka buat. Ya, hanya dua error tadi di set kedua ya. Bahkan dibanding total dengan- 2 set ini baru 5 error ya yang dilakukan betul. oleh Vietnam. Ya poin pertama kayaknya didapatkan oleh China Taipei di set ini lewat Seng Tiangming. Dan memang di set ketiga Chen Chen kembali masuk menggantikan Chang Yusen. Ya, dan kita lihat kali ini mampu diantisipasi. Ya, cukup sulit untuk bisa melancarkan sebuah serangan. Terbaca tadi upaya dam yang dilakukan dan cerdik. Kali ini upaya tadi yang dilakukan oleh Wu Sung Swan. Ya begitu cepat tadi China Taipei dalam melakukan serangan balik, tidak memberikan kesempatan organisasi bagi para pemain Vietnam. Dan pada akhirnya Yong Swan membuat skor kembali imbang 2-2. Ya, kita lihat tadi sebuah quick yang kembali berhasil menembus China Taipei dan kembali poin didapatkan Truong Dekai. Dan kali ini serve akan dihadapi oleh Din Van Duy, setter dari Vietnam. Ya, ada sentuhan tadi setelah bola quick yang dilakukan oleh Sai Pei Chang. Ya duel dua middle blocker muda yang terus mencuri perhatian ya. Ada Tekai di kubu Vietnam dan juga Pei Cheng di kubu China Taipei. Ya, dan kita melihat kali ini kembali sebuah variasi dilakukan oleh Nguyen Tuan. Ya memang berbagi tugas ya para hitter dari Vietnam. Kalau Ngoc Tuan ini lakukan serangan variasi, kemudian Tan Tuan lakukan serangan dari open spike, sedangkan Van Tien lebih fokus dalam melakukan receive. Ya, dan kali ini sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh Nguyen Tuan. Terlalu panjang tadi. Ya, Ya, dan serve kali ini akan dihadapi oleh Seng Xiangming. Oh, masih bisa diredam. Ya, kita lihat tadi. Ya, justru ada sebuah kesalahan. Ya, kita lihat poin yang kembali didapatkan tentunya untuk Vietnam. ya net touch sepertinya ya. Dilakukan tadi oleh Ya, betul. setter dari China Taipei. Ketika Tai turun Jichen. ya. Dan langsung digantikan ya, kali ini Tai Jichen tampaknya juga mulai kelelahan karena usianya sudah 34 tahun. Kali ini digantikan oleh Lin Chen yang usianya masih 21 tahun. Ya, dan back attack tadi yang sangat baik. Kembali memberikan angka. Ya, luar biasa bagaimana pertandingan yang berjalan sangat ketat dan no block tadi. Ya pilihan umpan yang tepat tadi diambil oleh Lin Chen. Umpan pertamanya di set ketiga langsung menjadi poin.
5-5 kali ini pemirsa, kedudukan masih sama kuat. Ya, dan sementara kita melihat poin yang kembali didapatkan. Ya para pemain muda dari Vietnam ini benar-benar jadi hal yang membuat Indonesia juga harus waspada ya. Betul. Bagi pertarungan-pertarungan di Asia Tenggara khususnya. Ya, saya Karena semakin Vietnam yakin juga- media Vietnam ini memang merendah untuk meroket ya. Melihat kemampuan dari Vietnam yang memang cukup memberikan kejutan dan Benar. kali ini tidak menyeberang. Dan yang harus dicatat adalah ini pemain-pemainnya masih muda-muda semua ya. Betul. Kecuali mungkin Tantuan di posisi opposite sang kapten. Tapi sisanya yang menjadi pemain inti mayoritas adalah pemain muda. Ya, Vietnam kalau mereka lolos ke semifinal juga punya potensi akan berhadapan dengan Indonesia. Walaupun Vietnam punya 1 hari pertandingan untuk beristirahat. Ya, dan kita lihat poin yang kembali didapatkan tentunya untuk Vietnam membuat mereka kali ini unggul dengan 3 angka 8-5. Ya transisi yang sangat cepat tadi dari para pemain Vietnam. Back attack bahkan dibalas lagi dengan back attack. 8-5 semakin jauh kali ini Vietnam unggul. Kembali Tantuan lakukan serve. Ya, touch out. Ya, kembali kita lihat bagaimana peran dari Wu Zong Xuan ini kembali memberikan kontribusi poin. Lin Chen kayaknya akan lakukan serve berikutnya. Pemain yang juga menjadi best setter di Liga Taiwan musim lalu. Ya, dan kita lihat kembali sebuah variasi quick dari Tran Duy Tuyen yang kembali memberikan sebuah poin untuk Vietnam. Ya setelah pada kesempatan pertama mampu dikembalikan. Kali ini di kesempatan kedua dia mengincar block touch dari Lin Yihui. Sementara itu akan lakukan serve berikutnya adalah Doang Van Tin. Poin-poinnya memang belum sebanyak ketika menghadapi Australia, tapi dia jadi bagian penting dalam Vietnam melakukan receive. Pergantian berikutnya, akhirnya Kau Air masuk Rama. Ini pemain yang juga ditunggu-tunggu oleh para fans. Kau Wei Cheng, outside hitter berusia 27 tahun dengan julukan Kau Air karena mungkin memiliki lompatan layaknya pesawat terbang ya. Ya, karena posturnya memang sekali lagi hanya 183 cm ya. Iya dan memang langsung jadi poin kita lihat tadi serangan pertama dari Kau. Ya, kita lihat sebuah block out. Ya, kembali kali ini Chen. Ya, dan kita lihat tadi sebuah quick yang kembali mampu memberikan angka Tran Duy Tuyen. Ya masalah Cina Taipei sekarang justru ada di defense ya. Mereka masih kesulitan menghadang variasi dari para pemain Vietnam. Apalagi ketika attack ini kan Vietnam memang efisien. Bahkan di 2 set awal juga selalu di atas 50% attack rate-nya. Oh, luar biasa. Ya. Tadi situasi yang sangat mengagetkan ya karena ternyata langsung melakukan spike setter dari Vietnam. Din Van Duy tadi. Ya bahkan mengenai kepala dari setter lawan tadi Lin Chen. Ada headshot dari Din Van Duy yang kali ini membuat Branislav Moro mengambil timeout pertama bagi Cina Taipei di set ketiga. Coming in
players, he can give every time this. This need care. This is maybe chance for this, but need play defense. Okay. Ya, timeout sudah berakhir dan tadi kalau kita lihat top 3 scorer dari Vietnam, dua nama teratas adalah Ngoc Tuan dan juga Tan Tuan. Bahkan kayaknya poin dari Ngoc Tuan sudah melewati poin dari Tan Tuan. Ya, dan poin after timeout didapatkan oleh China Taipei setelah serve di Tuan tadi, nyangkut di net. Ya, 8-11. Ya, dan menyangkut tadi float serve yang dilakukan oleh Lin Yi Hui. Ya memang banyak sekali ya kesalahan yang dilakukan oleh China Taipei. Apalagi dalam situasi mengejar seperti sekarang ini harus dikurangi. Ya, dan kali ini serve akan dihadapi oleh Din Van Duy. Ya, receive yang tidak sempurna. Ya, bola keduanya malah langsung menghasilkan bola tanggung tadi, terlalu keras ya. Ini Upaya dilakukan oleh libero. entah memang ingin langsung memberikan free ball Ya. atau ingin tetap memberikan umpan ya. Yang pasti bolanya justru tadi menjadi mudah bagi pemain Vietnam untuk melakukan sambaran di atas net. Oh, blok yang sangat baik. Vietnam semakin jauh meninggalkan perolehan angka dari China Taipei. Ya sepertinya ini bahkan keunggulan terbesar dari Vietnam sepanjang pertandingan ya. Ya, Karena walaupun mereka menang tadi di set yang pertama tapi skornya tipis-tipis panjang set. masih mampu diredam. Ya, dan kita lihat kali ini sebuah master block. Ya, ada triple block tadi yang menghadang. Ya memang kalau bola open spike seperti ini bukan keahlian dari Ngoc Tuan tadi. Dan gagal dia melewati triple block. Kau terbaca tadi variasi yang dilakukan oleh Vietnam. Oh, dengan kepala. Betul. Ya, dan luar biasa. Ya, kredit patut kita berikan tadi kepada libero yang memang secara refleks memang seluruh anggota tubuh ini boleh ya untuk bisa akhirnya mengangkat bola. Queen Trung Truk ya ini kalau kita lihat headernya mungkin mencontoh striker kebanggaan Vietnam zaman dulu Lee Chong Vin ya. Yang juga punya teknik header cukup brilian. Striker legendaris dari Vietnam. Ya benar-benar jauh kali ini keunggulan dari Vietnam. Betul. Entah apa yang terjadi tapi yang pasti China Taipei seperti kehilangan arah ya di set ketiga ini. Receive mereka buruk, variasi mereka tidak jalan. Ya, dan kali ini serve akan dihadapi kembali. Ya, dan kita lihat tadi sebuah quick. Ya, memang dalam situasi tertinggal mereka harus sabar ya untuk bisa mendapatkan poin demi poin. Jangan terlalu terburu-buru untuk bisa akhirnya bola ini langsung membunuh. Karena sekali lagi mereka selain harus sabar juga harus bisa mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri. Harus dimulai dari mengurangi kesalahan ya. Mungkin mencoba bermain lebih sabar. Ya, dan ini yang tentu akan sulit karena ketika memiliki kesempatan serangan dalam situasi tertinggal harus bisa dipaksakan untuk bisa menjadi poin. Ya saya lihatnya justru Branislav More ini serba salah ya karena memang
tidak punya offside hitter yang punya kemampuan komplit. Ada pemain yang bagus dalam lawan serangan tapi receive-nya buruk. Ada pemain yang receive-nya bagus tapi serangannya tidak terlalu efektif. Dibiarkan saja tadi. Serve dari Truong Tekai. Pelatih dari Vietnam tadi, Tran Dinh Tin, mencoba untuk kembali menenangkan anak asuhnya karena Vietnam saat ini masih dalam kondisi unggul 5 poin. Ya, dan kita lihat poin yang kembali didapatkan. Ya, kali ini dari posisi 4. Ini pemain yang jarang mendapatkan poin sebenarnya sepanjang pertandingan kali ini. Duong Van Tin. Ya, dan kali ini kita lihat bagaimana time out diambil oleh pelatih dari China Taipei dalam situasi mereka masih tertinggal 6 poin. Ini kita lihat juga statistik di sisi kanan bawah layar kaca ya, timeout dari China Taipei sudah habis. Nah, yang kolom kedua ini remaining ini maksudnya substitution remaining ya. Jadi pergantian dari China Taipei juga tinggal tersisa 2 lagi, tidak banyak opsi yang dimiliki oleh Branislav Moro. Sementara itu dari lapangan sebelah Taipei Gymnasium juga sudah ada update dari set ketiga. Thailand menang di set ketiga kali ini dengan skor ketat 25-22. Artinya Thailand tinggal butuh 1 set lagi untuk bertemu dengan Indonesia besok. Ya, dan kembali ke pertandingan, kita melihat kali ini ada poin after time out tadi yang didapatkan oleh China Taipei. Ya, memang poin dari Sung Suan terus konsisten di 3 set yang sudah berjalan. Tapi pemain lain ini yang belum konsisten untuk bisa menyumbangkan poin. Ya, dan kita melihat kali ini Ya benar-benar tidak siap ya China Taipei. Bahkan tadi kan ada free ball yang mereka dapatkan. Free ballnya pun mereka bingung harus diambil oleh siapa. Pada akhirnya setup serangan menjadi tidak sempurna dan justru keluar serangan dari Xiang Ming. ya ada protes sudah 8 detik ya. Ya, dan kita lihat poin yang kembali tentunya didapatkan oleh China Taipei. Ya memang yang dalam tekanan bukan hanya pemain dari China Taipei ya, tapi juga pelatih Branislav Moro. Karena ini kesempatan emas sebenarnya bagi China Taipei untuk bisa mendulang prestasi. Mereka bermain di negaranya sendiri. Betul. Apalagi mereka punya keuntungan ya sebagai tim yang memainkan jumlah pertandingan juga tidak banyak. Apalagi lawan yang mereka hadapi Vietnam kan sebenarnya juga terganggu persiapannya karena satu pemain yang tidak bisa masuk ke China Taipei karena membawa sosis di koper ya. Jadi skuad mereka sebenarnya terbatas. Pilihan di hitter pun misalnya nanti ada 1 atau 2 yang tidak berjalan, tidak banyak opsi yang mereka miliki di bangku cadangan. Tapi sejauh ini justru pemain inti dari Vietnam tampil begitu konsisten. Ya, lagi-lagi tidak ada serangan yang mematikan dari China Taipei. Ya, kesempatan kali ini kembali melakukan sebuah serangan. Ya, berhasil diblok tadi. Set serangan yang begitu mudah tadi dilakukan oleh Vietnam. Ada pergantian berikutnya dari kubu China Taipei. Kali ini mencoba untuk all out, menyerang di akhir set ketiga, di mana Chang Yisheng kembali masuk menggantikan Seng Xiangming. (14-19). Ya, dan kita melihat kali ini poin yang kembali didapatkan tentunya untuk Vietnam dan membuat mereka kembali unggul dengan 20-14. Serve berikutnya akan dilakukan oleh Dinh Van Duy.
setter kelahiran Dong An. Ini juga salah satu daerah yang terkenal melahirkan atlet voli berbakat di Vietnam. Ya, dan kita lihat penempatan bola yang cukup cerdik tadi untuk bisa mengantisipasi situasi bolanya agak sedikit rendah tadi. Ya, dan ada dua pemain yang sebenarnya bersiap melakukan pancake, tapi karena dua-duanya ingin mengambil jadi ragu-ragu tadi. Ya, betul. Serve kali ini dihadapi oleh Woo Sung Zuan yang tidak menyeberang. Ya, tampak juga mulai kelelahan Sung Swan karena terus menyerang sepanjang pertandingan. 16 poin sudah dicatatkan oleh Ngoc Tuan dan satu diantaranya dari service ace. Ya, sangat tipis tadi sebenarnya di sisi kiri pertahanan dari China Taipei, tetapi ternyata bola keluar. Ya, ini kembali masuk defensif spesialis andalan dari Vietnam, Nguyen Xuan Duc. Outside hitter berusia 23 tahun. Yang menjadi salah satu nama terakhir yang ikut ke training center timnas Vietnam untuk divisi Challenge Cup. Ya, kita akan nantikan masuk. Ya, menghasilkan tadi sebuah ace. Apakah akan di-challenge? Ya, betul. Akan coba di-challenge apakah memang bolanya masuk ataupun keluar. Ya, tadi pemain yang melakukan servis adalah Chang Yiseng. Sudah catatkan satu ace di set sebelumnya. Kali ini mencoba untuk kembali mencatatkan servis ace agar kembali menghidupkan asa dari China Taipei yang memenangkan set ketiga. Dan dilihat ya, top 3 scorer di pertandingan ini di kubu Vietnam. Ada 2 tuan ya yang memuncaki skor. Ya, keluar. Ya, tidak ada bagian bola yang menyentuh lapangan. The successful challenge dari Vietnam. Gagal untuk mendekat China Taipei dan Vietnam mengembalikan keunggulan 6 poin. Ya, kembali out of system. Serangan dari China Taipei tidak berjalan dengan lancar. Ya. Ya, sangat baik performa dari dua middle blocker Vietnam di laga ini. Benar-benar menikmati pertandingan. Tran Duy Tuen dan juga Truong Tec Hai. Ya, Tec Hai sudah 8 poin sejak masuk di pertengahan set pertama. Oh, kita lihat sebuah blok tapi keluar dan menjadi angka dan kali ini akan Di-challenge lagi ya, oleh coba Vietnam. di-challenge, betul. Karena memang tadi laju bola juga cukup cepat. Akan mencoba men-challenge keputusan wasit lagi. Kali ini Vietnam setelah pada kesempatan sebelumnya sukses men-challenge ball in or out, kali ini akan kembali diulang. Ya, kita lihat juga di tribun ini mayoritas yang datang adalah anak muda ya. Jadi ini sesuatu yang positif bagi China Taipei. Hadirnya kompetisi-kompetisi bergengsi seperti ini juga akan membuat para anak muda termotivasi. Ya, dan sementara kita lihat ya persis seperti tadi ya. Ya, tapi kali ini gagal ya challenge dari Vietnam karena situasi tadi mereka yang melakukan blok. Tidak ada bola yang menyentuh garis dan unsuccessful challenge dari Vietnam. 17-23, kita lihat bagaimana keuntungan dimiliki oleh Vietnam di set ketiga kali ini dengan keunggulan 6 poin menuju akhir di set ketiga. Ya, ini kalau Pakistan tidak jadi mengundurkan diri akan menjadi grup yang sangat ketat antara Australia, Vietnam dan juga Pakistan.
berbanding terbaik dengan grup yang diisi oleh Filipina, Mongolia dan juga Makau ya sebenarnya. Ya betul. Ya, poin beruntun didapatkan oleh China Taipei. Betul. Kali ini mereka perlahan mendekat dan ada timeout yang diambil oleh Vietnam. Ya, pertandingan kali ini kembali berlanjut. 18-23 tadi time out diambil oleh Vietnam untuk bisa menghentikan bangkitan yang coba dilakukan oleh China Taipei, dan kali ini serve. Ya, gagal kali ini. Sebuah time out yang berhasil Ya, benar-benar rusak ya ritme serve-nya. Benar-benar miss hit tadi Pecheng, dan ada 6 kesempatan set point bagi Vietnam di set ini. 6 kesempatan set point dimiliki oleh Vietnam di set ketiga. Kita akan nantikan. Ya, dan kali ini berkurang kesempatan set point yang dimiliki oleh Vietnam karena poin tambahan didapatkan oleh China Taipei. Kita lihat tadi bagaimana sebuah back attack dari posisi 1 yang dilakukan oleh Woo Sung Swan. Ya, kayaknya tekanan akan ada di pemain yang melakukan serve, yaitu Ju Chen yang tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Ya, dan sebuah slide quick berhasil pada akhirnya memberikan sebuah poin kemenangan. Kita lihat bagaimana Tran Doi Thuyen bergerak tadi dari posisi 3 ke posisi 2 dan memberikan sebuah poin kemenangan untuk Vietnam. Setelah unggul di set pertama, kembali Vietnam memberikan keunggulan di set ketiga. Set keempat, apakah akan menjadi set kemenangan untuk Vietnam atau China Taipei mencoba bangkit? Dan tentu pertandingan di set keempat kali ini akan berlangsung bersama saya Rama Sugianto dan juga Reza Pradita yang akan menemani dan memandu jalannya pertandingan kali ini. Ya, dan kita lihat penempatan bola yang cukup baik tadi dilakukan. Vietnam membuka poin dan kita lihat mental dari para pemain Vietnam juga semakin naik ya. Penampilan yang semakin apik juga ditunjukkan oleh Nguyen Ngoc Tuan, pemain kelahiran Thai Binh yang juga sempat menjadi best outside hitter di Vietnam Hoa Lu Cup 2023. Jadi pendulang poin terbanyak jadi bagi Vietnam. Ya, dan kita lihat kali ini berhasil tembus dan membuat China Taipei langsung memberikan respon. Kali ini di set yang keempat, Chang Yuseng kembali bermain sejak awal, artinya dari 4 set yang sudah berlangsung ya. Kombinasi 3 hitter dari China Taipei ini selalu diubah di setiap setnya. Ini menunjukkan juga memang Branislav Moro begitu kesulitan menemukan komposisi 3 hitter terbaik. Selain Woo Sung Swan tentunya di posisi oposit. Kembali serve error. Betul. Dari Pecheng. Ya, dan jadi poin berikutnya untuk Vietnam. 2-1 kali ini Vietnam unggul. Ya, juga menyangkut di net. Serve dari Dinh Van Duy. Ya, poin kali ini menjadi sama kuat. 2-2. Woo Sung Swan. Ya, kita lihat hanya ada satu blok tadi yang coba dilakukan oleh Tai Ju Chen. Ya, Vietnam juga terus berubah ya gaya mainnya menyesuaikan dengan bagaimana China Taipei bermain. Di set pertama mereka kita ingat begitu mengandalkan Tan Tuan yang mencetak 9 poin dalam satu set, tapi setelah itu ketika Tan Tuan sudah mulai dihentikan mereka bisa membagi serangan dengan baik. Ya, dan kita lihat kali ini ya tidak menyeberang.
Poin yang kembali berhasil didapatkan. Cina Taipei kembali menyamakan kedudukan. Terus bergantian kali ini poin. Bola berpindah. Ya timing back attack yang kurang pas ya tadi dari Ngoc Tuan membuat akhirnya bola tidak menyeberang. Yang Yesen kali ini akan lakukan serve. Ya terbebas tadi. Ya dari angle kamera yang cukup jelas tadi Ya. melihat bagaimana blok dari Cina Taipei ini terkecoh ya. Ketika blok terbuka ya kita bisa Ya. melihat dengan jelas tadi dua blocker, yang satu tertarik oleh quicker, yang satu tertarik oleh opposite sehingga akhirnya terbuka tadi ruang bagi Ngoc Tuan. Run Tekai. Ya dan kita akan lihat apakah masuk ataupun keluar. Ya sepertinya wasit memutuskan tadi masuk Ya, ya. wasit memutuskan bola masuk dan akan ada challenge yang diambil oleh Vietnam. Ini kursi challenge yang juga cukup berani ya karena diambil di awal set. Betul. Ya, sangat jauh kita lihat. Keluar. Dan poin didapatkan tentunya untuk Vietnam. Dan serve kali ini pemirsa akan dihadapi kembali oleh Tekai. Ya, ragu-ragu tadi. Sayang ya, kita lihat sebetulnya effort yang sudah cukup baik dilakukan oleh pemain Cina Taipei tadi yang ada di depan net. Momennya sudah terlambat melakukan blok tapi tetap diusahakan untuk melakukan sebuah soft block dan berhasil. Ya. Ini situasi-situasi yang menandakan memang kepercayaan diri daripada pemain Cina Taipei juga terus berkurang. Ya. Tertinggal kali ini dengan 6-3. Situasi yang tidak mudah untuk tim tuan rumah. Ya, dan kita lihat kali ini poin yang berhasil kembali ditambahkan 46. Ya, tempat mengenai tangan tadi dari Tran Dui Tuyen. Serve kali ini pemirsa akan dihadapi. Ya, dan kita lihat tadi sebuah cross pike yang cukup baik. Berhasil tadi dilakukan oleh Duong Van Tien. Dan coba ditempatkan tadi ke posisi 5 dan memberikan kembali angka tambahan untuk Vietnam. 7-4 kali ini. Ya Van Tien juga tidak banyak menyerang sebenarnya hari ini, tapi setiap kali menyerang dia mampu efektif. Ya, dan kita lihat Ya bagaimana effortnya menjatuhkan luar biasa badannya ya. Betul, untuk karena memang menghindari bolanya bola. sangat cepat. Akhirnya sebadan-badan memang harus jatuh tadi untuk bisa menghindari bola serve dari Tan Tuan. Ya, kita lihat mencoba menempatkan bola tadi di garis serang dan blok yang sangat baik dilakukan oleh Sai Pei Chang. Ya mencoba untuk mengincar sisi terluar dari Pei Cheng ya tadi, tetapi ternyata justru bolanya berbalik dan Cina Taipei kembali mendekat. Ya, dan kita melihat kali ini quick yang gagal dan Cina Taipei kembali mampu untuk bisa menyamakan kedudukan 7-7. Dan ini sebenarnya sesuai dengan prediksi kita ya Rama. Ini jadi laga 12 besar yang memang secara kekuatan ini paling ketat, dekat, betul. paling ketat antara kedua tim. Walaupun Cina Taipei sedikit diunggulkan ya karena mereka secara peringkat juga lebih tinggi, apalagi mereka bertindak sebagai tuan rumah. Namun sejauh ini Vietnam benar-benar begitu mengejutkan.
Ya hanya free ball, kembali kesempatan bagi Vietnam menyerang. Ya, Kali ini cross spike dari Nguyen Ngoc Tuan, pemain yang juga menjadi best outside hitter di Hua Lu Cup 2023, terus meneruskan tren positifnya sejauh ini. oh kita lihat keluar ternyata. Ya, bola Dan- dianggap keluar. Coba akan di-challenge. Para pemain dari Vietnam cukup yakin ya. Kita lihat untuk akhirnya mengambil challenge. Ya kan tadi timing blocknya juga sudah cukup pas, bola memantul ke daerah yang kosong. Tapi kali ini kita akan pastikan apakah bola sudah di luar atau ternyata masih di dalam. Ya, dan kita melihat ini adalah para pendukung dari tuan rumah Dan China kreatif Taipei. ya bagaimana mereka membawa Ya, hal yang kemudian bisa menghibur di lapangan dan memberikan semangat kepada para pemain favoritnya masing-masing. Dan ada update Rama dari Taipei Gymnasium di mana Thailand sudah memastikan diri menang atas Hong Kong dengan skor 3-1 masing-masing dengan skor 25-15, 8-25, 22-25 dan 11-25. Artinya Indonesia besok akan menghadapi Thailand. Dua tim asal Asia Tenggara yang akan bertanding pada laga yang dimulai pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. ya, dan jika Vietnam memenangkan pertandingan kali ini, maka bahkan sampai dengan semifinal ini akan mempertemukan tim-tim dari Asia Ya. Tenggara. Artinya di top half ya atau bagian atas ini kalau Vietnam juga ikut menang, tiga-tiganya nih Ya, tim dari Asia Tenggara. ini sangat menguntungkan Indonesia. Ya, dan kita akan lihat masih ada bagian bola yang menyentuh garis. Dan kita lihat Vietnam kali ini sukses tadi dengan challenge yang diajukan. Ya, kita lihat buat pelatih dari China Taipei cemberut tadi. Ya. Dan itu membuat pelatih dari Vietnam tersenyum ya karena dua kali Ya. challenge yang diambil di set ini dua-duanya berhasil. Ya, dan kita lihat justru kembali menaikkan mental dari para pemain dari Vietnam karena tadi situasinya sempat dengan 7-7. Benar. Tapi kali ini ada poin beruntun yang kembali didapatkan oleh Vietnam. Bahkan tadi dua pemain ya, Zhang Yunliang dan juga Chen 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 hanya terpaku. Ya, 4 poin beruntun didapatkan oleh Vietnam dan kali ini ada timeout yang diambil oleh Branislav Moro untuk China Taipei. volleyball, everything here. As I said, you need here from 1-1-1. Hey, that's the goal, left and right. Save before this. Receive. Only for jump, save is no more this. I'm guys. Ya situasi yang jadi sangat pelik bagi Betul. China Taipei. Mereka tidak boleh kehilangan set lagi tapi kali ini ketinggalan 4 poin di set yang keempat. Dan di momen-momen seperti ini memang butuh sosok pelatih atau pemain yang kemudian bisa kembali membawa semangat para pemain naik ya. ya. Dan kayaknya poin after timeout Betul. didapatkan oleh China Taipei lewat Pei Cheng. Delapan 11. Ya, memang harus mulai memikirkan satu demi satu poin yang didapatkan di situasi tertinggal kali ini China Taipei. Ya, dan kita Oh lihat masih bisa dikejar. luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, membuat University of Taipei juga bergemuruh walaupun sekali lagi tidak semua usaha akan mengkhianati hasil ya, tapi kali ini usaha yang sudah luar biasa. Pada akhirnya China Ya. Taipei harus merelakan poin didapatkan untuk Vietnam. Ya padahal tadi sudah ada satu orang yang ingin menangkap bola di pinggir lapangan ya. Tetapi ternyata bolanya masih bisa dikejar tadi oleh libero dari China Taipei. Effort yang lagi-lagi patut untuk diapresiasi meskipun pada akhirnya poin tetap didapatkan oleh Vietnam. Ya, dan kali ini sebuah serve tadi dengan melakukan penempatan bola, coba didekatkan dengan posisi dari net.
9-12 dan kali ini serve akan dihadapi oleh Sai Pei Cheng. Ya, mampu tadi Didik. Ya, dan touch out. Kembali poin yang berhasil didapatkan dan Vietnam terus menjaga kali ini keunggulan yang didapatkan, dan tentu memang di situasi seperti ini tinggal saling berbalas poin untuk Vietnam. Sementara China Taipei mau tidak mau mereka harus bisa mencuri kesempatan setidaknya 2 poin beruntun. Ya, poin tadi kembali sudah didapatkan. Dan kalau Vietnam ini menang di laga ini, jadi sesuatu yang sangat positif ya bagi voli di Asia Tenggara. Karena dari 4 wakil yang bertanding di 12 besar, 2 sudah lolos, hanya 1 yang tersisih yaitu Filipina. Walaupun memang tidak bisa mengulangi apa yang terjadi di sektor putri ya, di mana di final 2 tim bertanding dari Asia Tenggara. Ya, dan kita lihat sebuah ace berhasil tadi dilakukan oleh Woo Suk Swan. Jump serve yang sangat baik tadi, dan bolanya pun jatuh benar-benar di ujung tepat di atas baseline. Ya, dan kita akan lihat Keluar ternyata. Ya, dan poin kembali didapatkan oleh Vietnam kali ini yang unggul 14-11. ya, tapi setidaknya sudah ada 2 poin. Kalau tadi selisihnya 3 sampai dengan 4, kali ini kalau kembali poin berpindah maka selisih di 2 sampai dengan 3 poin. Tuan kali ini akan lakukan sebuah jump serve. Ya, dan sebuah ace. Kembali selisih 4 mengembalikan unggulan yang dimiliki oleh Vietnam. Yang Nguyen Ngoc Tuan juga masih 24 tahun ya, artinya masih banyak ruang bagi dia untuk bisa berkembang. Total sudah 21 poin yang dia catatkan di laga ini dan cukup komplit statistiknya, 2 service ace, 2 blok ataupun 4 blok serta 15 take point. Ya, dan kita lihat kali ini ya tidak ada sentuhan dan membuat jaraknya kali ini menjadi semakin jauh dengan 16-11. Ya, Sung Swan butuh support ya. Dia memang sudah mencatat 21 poin, tapi ketika pemain lain tidak bisa menampilkan performa yang prima, akan sangat berat bagi China Taipei untuk bisa mengejar ketertinggalan. Serve kali ini pemirsa akan kembali dihadapi 16-11 Vietnam. Ya, dan kita akan nantikan keluar. Ya, meminta challenge lagi. Tampaknya kali ini Nguyen Ngoc Tuan. Ya, walaupun sekali lagi dari sudut yang juga tidak terlalu ideal ya untuk bisa akhirnya melihat dengan jelas Nguyen Ngoc Tuan. Ini jadi challenge ketiga dari Vietnam di set ini. 2 yang sebelumnya berhasil. Kita akan tunggu apakah kali ini bisa kembali berhasil. Ini juga akan jadi challenge yang cukup menentukan ya nasib dari China Taipei. Karena kalau tertinggal sampai 6 poin ini akan sangat sulit untuk bisa dikejar. Ya, masuk. Masuk, betul. Ya, 3 kali time out, 3-3-nya berhasil. Ya, dan 3-3-nya ball in or out ya. Ini yang artinya pengamatan dari staf pelatih Vietnam dan para pemain mereka juga cukup jeli ketika meminta dan mengambil challenge. 17-11, ya menarik ini dia challenge beberapa kali dia ambil dan berhasil. Ya, dan kali ini cukup keras tadi spike yang dilepaskan oleh Chang Yu-seng. Bahkan kita lihat pemain Vietnam tadi mencoba melakukan one hand kick tadi gagal, yaitu Din Van Duy. Ya, tapi kali ini butuh sesuatu yang luar biasa ya bagi China Taipei untuk mengejar ketertinggalan. Kali ini Seng Xiangming kembali masuk
menggantikan Chang Chen untuk memperkuat blok tampaknya. Ya, serve kali ini pemirsa kembali akan dihadapi oleh Chang Yuseng. Ya, serve-nya memang mau tidak mau harus menyerang ya untuk bisa mengejar ketertinggalan. Ya, gagal. Tadi kita lihat bagaimana jump serve yang dilepaskan oleh Chang Yuseng semakin membuat Vietnam nyaman menuju akhir di set keempat, dan ini situasi yang tidak nyaman tentunya untuk Moro Branislav. Dia mencoba untuk menyemangati rekan-rekan ataupun anak asuhnya, tapi situasi dia pun sendiri juga sedang kebingungan ya. Tentunya harus seperti apa lagi kali ini untuk bisa mengejar ketertinggalan. Ya, bahkan sang libero yang seharusnya menjadi pemain dengan kualitas receive terbaik justru melakukan kesalahan receive. Jang Liang. Ya, dan situasi yang semakin dekat tentunya dengan 3 negara Asia Tenggara akan ada di bagian atas. Ya. Nah, ini satu hal yang menguntungkan karena sekali lagi Indonesia memang cukup berkuasa di kawasan Asia Tenggara. 3 medali emas berturut-turut didapatkan dan timeout diambil oleh China Taipei. Concentrate. Coming with you. See. Ya, yang menarik Rama, artinya kalau Vietnam menang, ya walaupun juga agak tricky ya. Para pemain Vietnam dan Thailand kan sudah tahu harus menjaga siapa saja pemain Betul. Indonesia. Tapi yang menarik ini seperti gladi resik Civilik, di mana memang di Ya. Civilik nanti di akhir bulan yang bermain ini kan Indonesia, Vietnam, Thailand, tinggal tambah Filipina. Betul. Ya, 4 tim yang lolos ke 12 besar ya. Ya, Sementara Filipina memang tadi sudah dipastikan tidak akan lolos ke 6 besar, dikalahkan oleh Bahrain. Ya, dan kita lihat tadi sebuah back attack mampu untuk bisa membongkar bagaimana koordinasi blok yang coba dilakukan. Sebuah back attack tadi yang berhasil dilepaskan oleh Chang Yuseng. ya poin after timeout didapat oleh Chang Yuseng. Pemain yang juga sempat menjadi best opposite hitter di Asian Championship Under 23 pada 2019. Lin Ji Hui kali ini bersiap pemirsa. Ya, dan kita lihat cerdik kali ini memanfaatkan situasi dari depan net dan menghasilkan sebuah poin touch out, dan poin yang kembali terus didapatkan. Vietnam semakin memberikan tekanan kepada China Taipei, memberikan tekanan kepada para pemain tuan rumah dan juga membungkam University of Taipei sejauh ini. 20-13. Ya, kita akan nantikan apakah ada touch. Ya, Ya, dianggap ada sentuhan ya. Betul. Akan coba di challenge atau tidak, kita akan tunggu. Ya, akan ada challenge kali ini akan coba diambil block touch. Ya, tapi kita tunggu keputusan dari wasit ya, karena tampaknya yang dianggap oleh wasit melakukan touch ini bukan pemain yang melakukan melakukan blok, blok, tapi betul. pemain yang menerima bola di belakang tadi di backcourt. Ya, sehingga Jadi tidak bisa ini tidak di-challenge. bisa di-challenge. Jadi memang untuk touch pemain yang ada di backcourt yang melakukan receive ini tidak bisa di-challenge. Ya, dan pada akhirnya challenge tidak diambil, justru time out yang kali ini diambil oleh Vietnam di situasi kali ini mereka unggul dengan 20-14. Ya, dan memang ini tinggal menunggu satu negara lagi aja ya. Ya, Karena sudah ada 5 negara yang memastikan lolos dari babak 12 besar. Dan tinggal menunggu satu negara lagi, dan memang diperebutkan di antara kedua negara yang sedang bertanding, yaitu Vietnam dan juga China Taipei. Karena 5 negara seperti Indonesia, Australia, Korea Selatan, Bahrain, dan juga Thailand ini sudah memastikan 5 tempat dari 6 yang tersedia di babak 6 besar. Walaupun sekali lagi Korea Selatan dan juga pemenang di laga kali ini akan langsung melaju mulus ke semifinal. Ya, dan penampilan dari China Taipei juga anti klimaks anti ya. kalau klimaks kita- dengan apa yang mereka tampilkan ketika menghadapi Kazakhstan. Karena Kazakhstan juga bukan tim yang secara mudah bisa dikalahkan oleh China Taipei ataupun Indonesia. Ya. Kali ini setelah timeout, akhirnya ada challenge lagi yang diambil oleh
Vietnam. Betul. Kali ini mencoba men-challenge block touch. Apakah ketika tadi pemain Vietnam menyerang ada sentuhan dari bloker lawan? Ini jadi challenge keempat artinya bagi Vietnam di laga ini. Dan memang kalau challenge-nya berhasil, jatah challenge yang hanya 2% ini tidak akan berkurang. Ya. Ya, kita akan nantikan bagaimana challenge kali ini. Yang dimiliki tentunya oleh Vietnam, kali ini challenge block touch. Ya, dalam situasi yang kali ini cukup menguntungkan dan Vietnam juga tampil cukup mengejutkan ya. Selain mereka mampu untuk bisa mencuri satu set ketika kalah menghadapi Australia, ini kan penampilan yang sebetulnya juga berbeda dibandingkan dengan penampilan mereka di SEA Games. Dan kita lihat ada block touch. Ya, Ya, artinya berhasil. 4 challenge di set ini, 4-4-nya berhasil. Luar biasa. Dan tidak berkurang satupun kesempatan video challenge karena video challenge memang 2 kali kesempatan salah di masing-masing set dan belum ada salah dari challenge yang diajukan oleh Vietnam. Point after timeout didapatkan oleh Vietnam untuk kembali menenangkan para pemain di lapangan tentunya. Ya, kita lihat tadi. Ya, dan keluar semakin sulit. Dan memang ini udah mental ya. Kita lihat para pemain dari China Taipei juga sudah mulai drop. Bagaimana kepercayaan diri yang dimiliki oleh para pemain. Dan sementara kita lihat China Taipei bahkan dengan selebrasi mereka memperlihatkan bagaimana kepercayaan diri yang begitu luar biasa. Bahkan ini salah satu pemain terbaik sebetulnya di pertandingan kali ini. Woo Sung Swan pun sudah digantikan. Benar. Karena memang sudah mencapai batasnya rasanya. Karena tadi terlalu dipaksakan untuk terus menyerang lewat dia. Sementara itu support dari pemain lain masih kurang sejauh ini. Ya, dan kita lihat dianggap keluar. Ya, semakin membuat Vietnam begitu nyaman karena kali ini mereka situasinya unggul dengan 9 poin. Vietnam hanya butuh 2 angka lagi untuk bisa memastikan menjadi tim terakhir yang lolos ke babak 6 besar. Ya, lagi-lagi ada free ball. Ya, sudah runtuh kita lihat kepercayaan diri dari para pemain China Taipei. Dan kali ini tentunya hanya butuh 1 poin lagi untuk memastikan Vietnam menjadi negara terakhir yang lolos ke babak 6 besar. Sekaligus bagian atas akan diisi oleh negara-negara Asia Tenggara. Di mana ini satu hal yang sekali lagi cukup menguntungkan untuk Indonesia. Indonesia di babak 6 besar akan menghadapi Thailand. Dan kalau berhasil melewati Thailand, maka Indonesia akan menghadapi Vietnam. Ya, touch out ditunda kali ini. Ya masih ada 9 kesempatan match point ya setidaknya Betul. bagi Vietnam. Ya, satu misi yang sekali lagi bisa dikatakan hampir mustahil ya untuk China Taipei. Ya. Karena sekali lagi ada 9 kesempatan match point. Kecuali kali ini bisa 9S beruntun ya. Ya, kita akan nantikan tentunya. Ya, dan pada akhirnya Vietnam berhasil memastikan langkah mereka ke babak 6 besar menjadi negara terakhir yang lolos ke babak 6 besar di FVC Challenge Cup Foreman 2023 dan sekaligus menghentikan bagaimana perjalanan dari tim tuan rumah China Taipei di babak 12 besar kali ini. Kemenangan 3-1 akhirnya berhasil didapatkan oleh Vietnam di laga kali ini dan sekaligus sekali lagi memastikan Vietnam berhasil untuk bisa melaju ke fase berikutnya. Dan tentu ini sekali lagi menjadi hasil di pertandingan hari ini. 3 negara Asia Tenggara akan memperebutkan 1 tempat ke partai final. Indonesia akan menghadapi Thailand di babak 6 besar. Dan kalau lolos, Indonesia akan menghadapi Vietnam di laga semifinal.